Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Menurut Wikipedia, paralak adalah perubahan kedudukan sudut dari dua titik diam relatif satu sama lain, sebagaimana yang diamati oleh seorang pengamat yang bergerak. Nah, kali ini kita akan membuat efek paralak menggunakan PowerPoint. Ini adalah pembuatan efek paralak sederhana, di mana bidang geraknya berupa bidang datar, langkah-langkahnya tidak begitu rumit, dan saya yakin apabila Anda mengikutinya, Anda akan bisa membuatnya. Saya Irfan, mari kita mulai. Langkah pertama kita menambahkan sebuah shape yang akan kita bikin full. Di sini kita memilih shape, kemudian lalu pilih rectangle, kemudian Anda buatlah full memenuhi layar. Oke, semacam itu. Kemudian Anda hilangkan outline-nya. Berikutnya kita perkecil dulu tampilan slide-nya dengan menekan Ctrl dan scroll ke bawah, atau Anda bisa juga menekan tombol minus pada bagian di bawah ini. Berikutnya shape ini saya buat sedikit transparan. Ini saya klik kanan pada objeknya. Kemudian saya pilih format shape. Kemudian setelah muncul format shape sebelah kanan, pada bagian fill ini transparansinya saya buat menjadi kisaran 34 gitu ya, sehingga kelihatan sedikit transparan. Lalu ini saya duplikat dengan menekan Ctrl D, saya duplikat, lalu saya perbesar ukurannya. Oke, itu. Dan saya putar sedikit ke arah kanan. Oke, saya putar begini. Nah, kira-kira saya letakkan di sini. Baik, nah kalau sudah, kemudian saya duplikat kembali sekali lagi. Lalu ini saya putar kembali. Nah, kemudian objek yang kedua ini saya duplikat kembali dan saya putar sedikit lagi ke arah begini, ke arah kanan. Lalu saya letakkannya di sini. Nah, begitu. Kalau sudah, sekali lagi kita duplikat lagi, putar lagi, dan letakkannya di oke, gitu deh. Ini silakan diatur menurut sesuai selera Anda bagaimana ya. Oke, misal saya aturnya semacam ini. Nah, berikutnya ini shape yang pertama ini kita copy dulu, tapi jangan dipaste. Kita copy. Nah, kemudian Anda klik tempat lain, sekarang baru dipaste. Paste. Oke, kemudian untuk membuat pembeda saya beri warna yang berbeda saja. Nah, ini begini, kembalikan di posisi yang sama. Jadi posisi yang sama seperti shape yang pertama, Anda bisa saja menekan tombol align center dan align middle. Nah, dia jadi pas di tengah-tengah begitu ya. Shape yang kelima tadi hasil duplikat kita pilih, dan shape yang kedua ini sambil menekan Ctrl kita klik ya. Kita klik, nah jadi terpilih keduanya. Lalu kita akan membuat perpotongan dengan cara mengklik menu format. Lalu ke kiri ada merge shape dan intersect. Oke, begitu hasilnya. Ini hasilnya potongannya. Oke, nah berikutnya lakukan langkah yang sama untuk shape yang ketiga dan yang keempat. Berikutnya, ketiga shape ini Anda pilih. Kemudian Anda lihat pada sebelah kanan format shape ini. Kalau tadi masih hidup ya, kalau sudah terlanjur ditutup tinggal klik kanan saja di sini, kemudian pilih format object sehingga muncul hal yang sama. Lalu pilih pada bagian efek di sini, pada bagian shadow Anda pilih presetnya adalah yang offset right. Oke, ke kanan. Kemudian transparansinya dibuat gaji sekitar 70 dan juga blurnya menjadi sekitar 30. Nah, modelnya semacam itu ya. Baik, berikutnya kita akan membuat kembali sekarang untuk objek yang di sisi sebelah kanannya.
Kalau sudah, jangan lupa pilih ketiga objeknya, kemudian kita berikan shadow. Hanya saja di sini efek shadownya adalah yang ke arah kiri, outer left. Kalau tadi kanan, sekarang yang ke kiri ya. Baik, oh ya, transparansi 70, blur di sekitar 30-an. Oke, nah sekarang kunci dari efek paralak adalah di sini. Jadi kita klik di tempat lain ya, di tempat yang kosong, jangan pada bagian ini, karena kalau pada bagian salah satu objeknya nanti munculnya adalah format shape. Yang kita cari adalah format background. Oke, kita yang kita cari adalah format background, maka Anda klik pada tempat lain yang kosong, kemudian Anda pilih format background. Kemudian di sini sudah muncul format background, Anda pilih picture atau texture fill, lalu pilih file. Baik, misal saya akan memasukkan gambar ini sebagai background, lalu saya pilih insert. Ya, gambarnya sudah masuk seperti itu ya. Nah, kalau sudah semacam itu, sudah pilih ini, kita pilih seluruh objeknya. Oke, nah kuncinya adalah di sini, slide background fill. Kita klik saja. Nah, jadi Anda bisa lihat gambarnya seperti itu. Lalu, kalau sudah, sekarang ini masih dalam posisi semua terpilih ya. Kita kembali ke format shape. Lalu pilih pada bagian efek ini, kemudian pada sini, kemudian kita transparansinya kita tambah menjadi kisaran 60%, biar 50 sampai 60 deh, biar tidak terlalu mencolok ya, biar tidak terlalu blur sekali. Oke, saya buat menjadi kisaran 60%. Ya, hasilnya begini, 60%. Langkah berikutnya kita akan mulai menambahkan animasi pada shape yang sudah kita buat. Yang pertama kita pilih adalah shape yang paling besar dahulu, yang paling luar, yaitu yang ini. Kemudian Anda pilih animation. Nah, yang saya cari di sini adalah animasi supaya dia bergerak ke kiri. Dan ini tidak ada di daftar ini, maka dipilih adalah dari More Motion Pad. Lalu cari left. Ya, ini. Oke. Berikutnya, tampilkan animation pane-nya. Tampilkan animation pane. Nah, kemudian startnya kita buat with previous dengan durasi 4 detik. Oke. Berikutnya kita setting di bagian timingnya di sini. Smooth start dan smooth end-nya kita buat menjadi 1 detik ya. Ya, seperti ini. Dan auto reverse kita centang. Kemudian pada bagian timing di sini repeatnya kita buat until end of slide. Jadi dia akan jalan terus sampai dengan slide ini selesai. Oke, nah sudah jadi seperti itu. Nah, kemudian masih pada objek yang sama, pada shape yang paling luar, ini akan kita buat tambahan yang kedua. Jadi animasi yang kedua. Nah, cara menambahkannya bukan lagi dari sini. Kalau kita pilih di sini maka dia akan menggantikan yang arah ke kiri tadi ya, yang option yang left ini tadi. Nah, maka kita menambahkannya dari sini, add animation. Di sini saya akan memilih grow and shrink, jadi dia lebih membesar gitu. Baik, Anda bisa lihat di sini sudah ada dua buah animasi di sini, shrink. Kemudian pada bagian grow and shrink kita lihat efek optionnya adalah bot ya, biarkan saja dulu bot. Kita sekarang akan men-setting timingnya dengan cara double klik pada freeform yang ini. Oke, kita klik freeform yang ini, smoothnya kita buat 1 detik, smooth end-nya juga 1 detik. Auto reverse, timing, ini kita ganti on click menjadi with previous, kemudian durasinya kita buat menjadi 4 detik, repeatnya until end of slide. Ya. Oke, nah jadi ini tadi ya, sebenarnya saya mau setting ini tapi kelupaan sehingga saya setting dari dalam saja. Baik, nah apabila sudah, sekarang kita akan membuat animasi yang sama dengan bentuk yang sama pada objek yang ketiga dan objek yang kedua. Jadi kalau yang objek pertama adalah yang bagian dalam tadi, ini objek kedua, ini objek ketiga, ini objek yang keempat. Lalu ini adalah objek kelima, objek keenam, dan objek ketujuh. Nah, 5, 6, dan ketujuh. Baik, kita tidak perlu membuat lagi dari awal, tapi kita pilih saja objek yang
4 ini objek yang barusan kita setting animasinya tadi, lalu kita di sini pilih Animation Painter. Animation Painter akan berfungsi untuk mengcopy seluruh settingan animasi pada suatu objek, dan nanti kita tinggal pastekan saja pada objek yang kita pilih. Oke, saya klik Animation Painter, lalu kemudian lihat sini tandanya menjadi seperti tanda kuas. Saya letakkan pada shape yang ketiga. Ya. Oke, Anda lihat di sini kita sudah punya 4 shape dengan settingan yang sama. Di previous, kemudian 4 detik dan seterusnya. Baik, hanya saja di sini nanti pada bagian grow-nya, pada bagian effect option-nya akan saya rubah di freeform shape. Jadi yang kedua ya, bagian grow and shrink-nya saya rubah. Di sini pada effect option kita rubah coba menjadi horizontal. Oke. Jadi dia melebarnya gitu, horizontal. Kalau tadi kan both ke horizontal dan vertikal. Nah, kalau sudah, kembali kita painter, mesin painter, dan diletakkan pada shape yang kedua. Nah, kita stop saja. Nah, berikutnya, setelah selesai kita men-setting yang ini tadi, maka ini kita copy saja. Jadi pada shape yang kedua kita kopikan Animation Painter pada shape yang kelima. Lihat di sini adalah ada garis-garisnya. Ini dari 5, 6, 7. Ini saya letakkan pada shape yang kelima. Oke, nah sekarang sudah lengkap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 shape. Oke, nah yang shape paling kanan ini kita rubah arahnya menjadi ke kanan. Jadi dari sini freeform shape-nya kita pilih yang warna biru ini, lalu effect option kita pilihnya bukan left tapi right. Oke, hal yang sama kita lakukan juga untuk yang atasnya. Ya, oke. Nah, untuk menambahkan efek sedikit lagi pada bagian paling belakang, yang paling belakang dasar kita yang shape pertama kali ini juga kita akan berikan efek. Kita buat saja efeknya menjadi grow and shrink. Oke, grow and shrink. Kemudian settingnya adalah with previous. Waktunya juga kita buat menjadi 4 detik. Lalu kita setting timing dan lain sebagainya. Ini kita double klik saja pada rectangle 3 yang terakhir ini ya. Kemudian ini kita buat 1 detik. 1 detik. Jangan lupa auto reverse-nya dicentang. Lalu pada bagian timingnya di sini repeat until end of slide. Nah, di sini juga with previous ya. Oke. Kemudian tidak kita buat terlalu besar. Size-nya kita rubah saja menjadi 120%, lalu tekan enter. Ya, dia berubah 120%. Nah, sudah di oke dan coba kita jalankan sekali lagi. Oke, yang berikutnya kita tinggal menambahkan pemanis saja. Kita tambahkan teks ya, insert saja, lalu kita tambahkan, terserah Anda mau pakai textbook atau pakai word art. Misalnya di sini saya pilih sebuah word art. Ini. Oke, bisa saya ganti gitu saja. Nah, yang berikutnya ini kita letakkannya di belakang ya. Kita letakkan di belakang, jadi di depan shape yang pertama kali. Nah, caranya adalah kita tinggal klik aja, kemudian send to back. Ini kita pilih yang send backward. Jangan send to back ya. Kalau send to back dia adalah yang pertama kali, yang paling belakang. Jadi kita pilihnya send to backward sekali. Nah, lihat di sini sudah hilang ya. Nah, lalu untuk melakukan langkah yang sama, Anda cukup menekan tombol F4. Lihat, nah sudah hilang. Oke, F4 lagi, F4 lagi, F4 lagi. Nah, jadi hanya tinggal tersisa yang ini. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Ya, dan kira-kira begitu hasilnya untuk paralak yang sederhana. Anda tentunya bisa mengkreasikan sendiri sesuka Anda bagaimana bentuk shape dan bentuk perpotongannya seperti apa.
Nah, nanti kita lanjutkan kembali untuk paralax yang kedua, di mana kita akan membuat model-model yang berbentuk lingkaran. Apabila Anda rasa video ini bermanfaat atau Anda mendapatkan pengetahuan baru darinya, silakan bagikan kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.